Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ikut secara virtual. Yang kami hormati tamu kebanggaan kita, Bapak Helmi Yahya yang merupakan motivator. Tepuk tangan untuk Pak Helmi, selamat datang di Bumi Serasan Sekate, Kabupaten Musi, Banyuasin. Nanti akan membagikan ilmu beliau nih, jadi kita nanti siap-siap untuk menerima limpahan ilmu dari Pak Helmi Yahya ini. Kemudian juga hadir di sini unsur Forkopimda yang saya banggakan, Pak Kapolres, selamat ulang tahun Bayangkara Pak, yang ke-75, semoga Polri makin jaya ke depan. Hadir langsung Pak Dandim, juga hadir Kepala Pengadilan Negeri Pak Hendra, Sekretaris Daerah Pak Apriyadi beserta asisten 3, para asisten dan seluruh kepala perangkat daerah yang hadir. Sahabat saya Ibu Nur Seri dari Sumatera Express Group, inilah beberapa kali di gedung ini adakan acara dengan Sumex ini. Jadi cobalah Sumex itu isi beritanya agak mengangkat mubah ke depannya. Tepuk tangan harus seperti ini. Begitu banyak yang kita lakukan untuk mengangkat skill ataupun juga kapasitas dari pegawai-pegawai di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Para kepala bagian, para camat, seluruh yang hadir di sini, hampir penuh gedung ini, tapi dibatasi kita 50% dari gedung harus diisi. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, personal branding sebetulnya yang lebih pakar menjelaskan ini nanti Bung Helmi, tapi saya bisa paling tidak menarik sedikit apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Personal branding ini adalah sebuah atribut personal. Brand ini kan merek ya. Jadi kalau personal branding itu tuh merek personal kita. Apa yang menjadi keunggulan kita? Apa yang ingin kita jadikan atribut kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang pegawai? Yang nantinya brand itu akan melekat kepada kita karena satu proses, tidak serta-merta. Dia harus dilatih, dia harus di-upgrade, dia harus diberikan pemahaman ataupun latihan-latihan untuk meningkatkan kapasitas dari personal skill kita itu. Kalau sudah di-upgrade, diberikan latihan melalui proses panjang, maka Bapak Ibu Saudara sekalian pasti punya personal branding masing-masing. Seorang guru misalnya, personal brandingnya dia misalnya pendidik yang sangat tangguh di daerah terluar, berdedikasi, punya kemampuan menularkan ilmunya kepada anak didiknya. Pak guru itu personal brandingnya adalah seorang pendidik yang berdedikasi. Begitu juga misalnya seorang dokter, personal brandingnya apa? Apakah dia bertangan dingin? Dia rela dibangunkan tengah malam untuk melayani masyarakat? Dia seorang dokter yang sangat cinta dengan masyarakatnya. Dia punya branding di situ. Begitu juga ASN, kepala dinas, sekretaris daerah, sekretaris badan, semua. Anda ada kesempatan untuk mendevelop branding masing-masing itu, sehingga itu akan menjadi atribut yang melekat di diri saudara-saudara sekalian sampai sepanjang karir. Dia adalah seorang ASN yang tangguh, ASN yang melayani masyarakat. Dia kepala bagian yang sampai sekarang rela kerja tengah malam saking rajinnya. Ada atribut yang melekat di situ.
Oleh karena itu, tip-tip kiatnya nanti akan disampaikan oleh Bung Helmi. Karena kita percaya bahwa SDM itu punya kontribusi yang sangat besar untuk bisa memajukan satu daerah. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh misalnya Muba. Kita punya branding, regional branding di sini, brand daerah. Apa misalnya? Orang kalau dengar misalnya aspal karet, pasti mikirnya Muba. Aspal karet, inovasi pertama di Indonesia untuk melapis jalan-jalan kabupaten maupun jalan nasional, bahkan nanti jalan tol akan pakai aspal yang dicampur karet. Orang mikirnya aspal karet Muba. Mau belajar aspal karet, datang ke Muba. Makanya kita sudah banyak mendapat kunjungan studi banding dari para bupati, dari para kepala dinas PUPR, dari anggota DPRD, dari bukan hanya Sumsel, tapi dari Jambi, dari Kalimantan, datang ke Muba. Kenapa? Karena kita punya branding. Kalau mau belajar aspal karet, belajar di Muba. Satu. Kedua, kemarin saya mendapat tawaran baru kemarin malam dari majalah Tempo Group. Besok akan diundang webinar bersama Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang diselenggarakan oleh majalah Tempo untuk bicara soal permajaan sawit rakyat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena brandingnya Muba. Kalau ngomong permajaan sawit rakyat yang sukses, orang mikirnya Muba, bukan daerah lain. Kalau mau ngomong bagaimana hilirisasi komoditas kelapa sawit jadi bensin sawit, biofuel, orang mikirnya Muba. Itu regional branding kita. Sehingga nggak salah kalau saya bersama-sama perangkat daerah, Pak Sekda sebagai komandan ASN di sini punya lompatan ke depan quantum leap. 2030 kita menjadi ibu kota energi untuk energi berkelanjutan dari kelapa sawit. Muba 2030, the world capital of sustainable energy based on palm oil. Itu brandingnya kita. Kita sudah punya branding. Bicara misalnya eco fashion, kain jumputan yang ramah lingkungan, Gambo Muba, itu apa? Muba. Nah, branding kita itu ini butuh proses dan butuh juga diberikan pelatihan untuk menjadi sebuah ikon. Dulu Muba brandingnya Matide masak Tom misalnya. Dulu Muba misalnya ikan sale. Kalau kita nggak kenal itu, nggak explore develop ya, sampai kapanpun ya branding Muba ya itu. Batu bara yang sudah hampir habis, minyak yang sudah hampir habis. Padahal kita punya gas alam melimpah terbesar keempat di dunia. Brandingnya energi biru, mestinya ke arah situ. Nah, oleh karena itu, saya ajak semua di sini, Bapak Ibu, untuk menciptakan satu branding yang baru, regional branding ini. Kita harus inventarisir, ketahui dulu potensi-potensi yang ada di daerah ini. Kelapa sawit, kalau dibiarin aja ya tetap dari dulu kebun kelapa sawit punya rakyat, tapi dengan permajaan, dengan hilirisasi, dengan bensin sawit, kita bisa jadi number one. Itu regional branding Muba, dan sekarang sudah ditetapkan oleh Presiden menjadi daerah untuk
pilot project bensin sawit. Kedua, karet rakyat. Kalau kita cuma nyadap karet, mantang karet begitu-begitu aja, ya dari dulu ya kita dikenal ya daerah yang punya karet banyak. Tapi kita kalau bisa inventarisir, kita develop, karet itu bisa diturunkan menjadi misalnya latex, bisa menjadi sarung tangan, bisa menjadi aspal karet. Itu branding yang baru. Begitu juga gambir yang selama ini limbahnya terbuang percuma, sekarang bisa menjadi limbahnya itu bahan pewarna alami untuk jumputan kita Dambo Muba. Itu branding yang baru. Tadi Bung Helmi katakan Menteri Sandi Uno mengendorse pelepah kita, pelepah inang, pengganti styrofoam, pengganti plastik. Menteri Parekraf endorse bener di weekly briefing dia. Wah ini Muba. Ada satu yang di-develop, ada satu brandingnya. Kalau enggak kan jadi limbah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita inventarisir seluruh kekayaan kita, potensi kita develop, kita kasih challenge, sehingga dia akan jadi branding baru yang daerah lain tidak ada. Kalau sudah seperti itu, maka itu akan menjadi keunggulan komparatif kita, bersaing dengan daerah-daerah lain. Bicara energi berkelanjutan Muba, bicara aspal karet Muba, bicara operasi jantung pertama yang berhasil di Kabupaten Muba, bicara soal kesehatan pendidikan Muba, itu regional branding yang kita develop. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bung Helmi akan mengisi personal branding. Jadi dari diri Bapak Ibu sekalian, atribut yang harus di-develop itu seperti apa? SDM-nya sekarang. Karena kalau regional branding itu nggak ditopang oleh personal branding yang menjalankan sehari-hari tugas kita, ya jebol juga. Nggak akan bisa ikut. Saya kebijakan bersama kawan-kawan itu regional. Sumsel regional brandingnya daerah infrastruktur yang bisa menjadi pusat kawasan industri di Indonesia Barat. Itu regional branding yang harus di-develop. Muba begitu juga daerah penyangga untuk daerah infrastruktur dan kawasan industri yang berbasis energi. Pegawainya, kepala dinasnya, camatnya harus mendevelop personal branding dan kreativitas. Jadi ini saya sambung-sambung aja nih Bung Helmi, sorry ini kita nyambung-nyambung aja nih. Tapi saya kira ini memang pas. Kenapa Nur Seri dengan Bung Helmi approach kita untuk ini? Saya nggak sembarang-sembarang meng-approve satu acara di Muba ini, apalagi kita di tengah pandemi yang harus serba ketat. Nggak sembarang-sembarang, tapi saya melihat ada benang merahnya. Personal branding dari SDM, dari ASN itu akan berkontribusi banyak untuk regional branding, brand suatu daerah. Jadi kita develop yang ada potensi kita angkat. Dulu Muba cuma ikan sale misalnya. Ikan sale khas dari mana? Dari Muba. Kita coba, kita develop, enggak kita tinggalkan, tapi kita develop, kita angkat ini. Kita kemasannya kita bikin lebih menarik, pemasarannya dengan teknologi digital. Kalau perlu Tokopedia, Gojek juga bisa masuk ke dalam situ. Mendevelop suatu brand sehingga dia bisa diterima sebagai suatu universal branding. Kalau tidak, kita seperti hidup dalam tempurung. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati,
Demikianlah, saya nggak akan panjang-panjang di sini karena saya nggak dibayar dalam hal ini. Biarnya profesional saja yang akan memberikan materi yang jauh lebih baik dan mengenal. Bung Helmi personal brandingnya, kalau saya bisa mensitir, Pak Helmi ini adalah pertama akademisi. Beliau lulusan STAN tapi kerjanya di dunia di luar dari akademisi, walaupun sekali-sekali masih ngajar. Itu brand. Kemudian kita tahu bahwa beliau adalah raja kuis se-Indonesia. Itu brand gitu. Itu branding gitu. Itu dicapai oleh puluhan tahun kerja keras, nggak serta-merta. Dan sekarang beliau adalah seorang motivator, memberikan pelatihan-pelatihan, trainer yang memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, saya harapkan nanti setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa brand merek yang bisa Anda develop hingga menjadi personal branding masing-masing, sehingga ujungnya bisa lebih kreatif dalam menjalankan tugas. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop mengenai personal branding dan kreativitas dari ASN dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.